Well, good morning, my lovely student. In this time, your teacher will explain you about descriptive text based on vocational subject or materials. Oke, kali ini Mister akan menjelaskan materi tentang descriptive text, di mana materi ini adalah mengacu pada materi kejuruan. Oke, seperti apa materinya? Let's check it out. Descriptive text. Okay, there are some items that we use in descriptive text. For example, the first one is definition or pengertian. Number two is the purpose or tujuan. Number three, generic structure or struktur umum. Number two, language features atau ciri kebahasaan. Number five, examples and analysis or contoh dan analisis. Okay. Definition is a text which says what a person or thing is like. Jadi definisi dari descriptive text itu adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau sesuatu itu. Next. Still in definition, it's describe a particular object like things, person, and place. Jadi definisinya ini masih teks ini menggambarkan objek tertentu seperti tempat, benda, ataupun orang. Jadi kita menggambarkan atau menjelaskan, mempersonifikasikan objek, tempat, benda, ataupun orang itu secara mendalam, secara detail ya. Okay, the purpose, tujuannya is to describe and reveal a particular person, things, and place. Jadi untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang, tempat, atau benda. Jadi ini kita gambarkan seperti apa sih keberadaan atau eksistensi dari tempat, orang, atau benda tersebut. Itulah tujuan dari descriptive text. Okay, next. Generic structure, di struktur umum. The first one is identification. Jadi nomor satu ada identifikasi. Identify the phenomenon to be described. Jadi mengidentifikasi fenomena yang akan dijelaskan. Itulah generic structure dari descriptive text. Next is description. Itu di deskripsi. Is describing the phenomenon in facts, qualities, and characteristic. Jadi mendeskripsikan fenomena dalam bagian kualitas dan karakteristik. Itu bagian dari description. Artinya di bagian deskripsi ini kita akan menjelaskan objek tersebut, baik tempat, benda, ataupun manusia secara terperinci maksudnya ya. Okay, number 5, preposition. For example, for, on, of, etc. Jadi dalam descriptive text ini menggunakan yang namanya preposisi atau kata depan, di mana salah satu beberapa contohnya ada kata for, on, of, in, and itu ya. And number 6 is adverbs, keterangan. Itu ada contoh katalah generally secara umum, likely ringan, dan yang lainnya. Linking verbs atau kata sambung. The polar bear is very big with bear. Jadi yang menyambungkan ini adalah kata kerja to be, is ya. Number 8, present tense. The polar bear lives inside the Arctic Circle near the North Pole. Nah, dalam descriptive text, tenses yang digunakan adalah simple present tense, di mana simple present tense is used to talk about something which happened at the time of speaking. Jadi kenapa harus menggunakan simple present tense? Karena kita menjelaskan sesuatu di saat kejadian itu sedang berlangsung. Okay. Number 9 is attribute have and has. Jadi pakai atribut have dan has. For example, sentence polar bears have very white feet. Jadi di sini menggunakan kata have. Kenapa have? Karena bears-nya ini jamak. Okay, last one is example. In this example, the teacher used computer as topic. Today is the material is based on vocational subject. Karena materi di kelas 11 ini adalah bahasa Inggris yang berorientasi kepada materi jurusan. Jadi bukan bahasa Inggris general like in senior high school ya. Seperti di SMA kita bahasa Inggrisnya adalah umum, tapi di kejuruan harus sesuai dengan materi kejuruan. So because now I teach my student at CKJ class, so I use this topic is computer. Okay, karena saya mengajar di jurusan TKJ, maka topiknya adalah komputer.
Di topik komputer ini, yang pertama ada identification, terus yang di berikutnya ada description. Di identification, Mister jelaskan dikit bahwa mengidentifikasi secara umum, secara general ya, tampilan luarnya. Tapi begitu di description, itu akan menjelaskan secara detail, baik tampilan luar maupun tampilan dalam, isi dari topik yang akan kita bicarakan. Itu poinnya ya. Example, computer identification. Computer are often referred to as a PC. Computer are one of the primary data processing technology. Jadi komputer itu sering disebut dengan PC, ya, personal computer. Komputer salah satu adalah proses perumusan data, teknologi proses perumusan data. Itu digambarkan secara umum. Computer has sophistication that can facilitate various human activities related to data. Jadi komputer itu sangat canggih ya, karena bisa memfasilitasi beragam jenis aktivitas manusia yang berhubungan dengan data. In the past, computer were created only to be calculating tools. Kalau di zaman dulu itu komputer sering diciptakan untuk alat kalkulasi. But over time, tapi berjalannya waktu, now computer function are, jadi fungsi komputer sekarang itu lebih banyak ya, dan sangat kompleks. This technology is widely relied on by modern society. Jadi komputer sekarang sudah semua digunakan karena sebagai di masyarakat yang modern. Okay. Next, kita larinya ke description. Tadi bilang misternya kalau di deskripsi ini akan dijelaskan secara terperinci jeroan atau isi dari komputer itu. Okay. Description. The computer itself basically has two major parts, namely hardware and software. Nah, di sini sudah mulai mengarahkan jeroannya atau isinya ya. Komputer itu sendiri secara mendasar mempunyai dua bagian yang sangat utama yang disebut dengan hardware dan software. The hardware in question is nothing but the physical nature of the computer, such as monitor, keyboard, CPU, RAM, and so on. Jadi hardware itu di hardware in question is nothing. Jadi di hardware itu fisiknya itu tidak ada apa-apanya, tapi basically nature of the computers. Tetapi secara fisik, secara alami komputer itu hardware-nya yang disebut dengan hardware seperti monitor, keyboard, CPU, RAM, dan yang lainnya. While software is things that are computer equipment. Nah, sementara software itu adalah bagian dari komputer but cannot be touched by hand, yang mana tidak bisa disentuh oleh tangan, such as the operating system and programs that are on the computer, seperti yang namanya OS atau operating system. Operating systemnya itu apa? Ada yang Windows, ada yang Linux, dan yang lainnya. And program that are on the computer, dan programnya apa aja sih? Kalau kita dasarnya menggunakan komputer ya pasti ada program Word, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu yang umum. Kalau yang lain tamanya seperti ada Adobe dan aplikasi-aplikasi lain, itulah bagian yang perlu kita tambahkan di software tersebut. When viewed from the type, seperti yang terlihat dalam tipenya, this computer has several types. Jadi komputer ini memiliki beberapa tipe. Most types of computer are analog computer, host computer, microcomputer, supercomputer, and so on. Inilah tipe-tipe dari komputer tersebut. In the past, computers have very large physical appearance. Kalau di zaman dulu, komputer itu memiliki tampilan fisik yang sangat gede ya, and were difficult to carry everywhere. Jadi teramat susah dibawa kemana-mana. Along with the progress of the time, tapi seiring berkembangnya zaman, nowadays computers are smaller. Hari ini komputer itu lebih kecil, and some can even carry them anywhere. Dan bahkan beberapa dari komputer itu bisa dibawa kemana-mana. Computer that can be charged anywhere are often known as a laptop. Jadi komputer yang bisa dibawa kemana-mana sekarang bisa disebut dengan laptop. Nah, kalau tadi, kalau sekarang ini meaning, artinya apa sih komputer itu sudah Mister jelaskan secara detail tadi lah. Inilah bahasa Indonesia dari materi yang Mister jelaskan tadi tentang komputer. Well, my student, that's all about my explanation about descriptive text. So now your task is make re-explanation ya, about the descriptive text. Jadi anak-anak adalah membuat materi penjelasan ulang dalam bentuk descriptive text dengan topik
computer. Jadi nanti materinya dibuat dalam Canva, presentasikan di depan kelas. Saat presentasi anak bikin videokan presentasi anak, nanti upload di LMS Moodle as the task structure, sebagai tugas terstruktur ya. Well, thanks for watching and goodbye.